Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Ketika teknologi informasi semakin menyentuh pada setiap aktivitas keseharian kita, cyber security pada saat yang sama akan menjadi semakin diperlukan. Cyber security akan pastinya semakin pula berperan untuk melindungi rutinitas serta mencegah potensi terjadinya insiden cyber. Tidak hanya masalah pencegahan, cyber security juga dapat membantu mengurangi dampak dari cyber attack atas vulnerability yang ada. Perkembangan teknologi belakangan ini seperti autonomous vehicle, artificial intelligence, jaringan 5G, cloud computing, dan juga Internet of Things semakin menyisakan banyak ruang bagi cyber security untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dari inovasi ini. National Association of State CIO atau NASCIO menyebutkan bahwa di tahun 2020 ini, cyber security tetap menjadi perhatian utama bagi CIO dan CISO, seperti juga halnya yang terjadi pada dekade lampau. Dan pada episode ke-14 di Bincang Cyber ini, kita mengangkat prediksi cyber security di tahun 2020 yang bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 9 vendor cyber security. Pada akhir uraian prediksi vendor ini, saya akan memberikan urutan prioritas berdasarkan pendapat mayoritas dari 9 vendor ini. Sebuah pepatah mengatakan bahwa kita tidak akan bisa menciptakan perlindungan atas cyber security sampai kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi ancaman. Inilah sekilas gambaran yang berpotensi terjadi sebagai analisa yang diungkapkan dari berbagai sudut pandang dan juga hasil analisa. Saya hadirkan di sini untuk membantu sobat mendapatkan gambaran makro tentang hal yang dapat mungkin terjadi di tahun 2020. Dari 9 vendor, kita mulai dari vendor yang pertama. Vendor yang pertama adalah Trend Micro. Trend Micro memperkirakan di tahun 2020 lebih banyak diperlukan perlindungan pada aplikasi dan servis online yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan peningkatan persentase perusahaan yang melakukan migrasi ke cloud dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pertahanan di tahun 2020 akan semakin kompleks, disebabkan oleh semakin meningkatnya area yang terekspos dan juga kejadian misconfigure. Untuk itulah diperlukan perhatian lebih mendalam pada beberapa poin yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, menurut Trend Micro, peretas akan memanfaatkan kelemahan terkait dengan patching. Window time dari sejak patching atas vulnerability diberitakan hingga actual instalasi patching pada perangkat akan sangat menjadi konsentrasi penyerangan. Ini adalah titik kelemahan. Di samping itu, tidak seluruhnya patching yang dikeluarkan oleh developer mampu memenuhi dan menutupi sepenuhnya vulnerability yang ada. Ada patching yang dirilis dengan sesegera mungkin, namun coding patching masih sangat prematur. Kedua poin inilah yang menjadikan fokus peretas untuk memanfaatkan kelemahan terkait patching. Yang kedua, menurut Trend Micro, open banking dan mesin ATM akan menjadi target serangan malware. Varian malware seperti Cutlet Maker, Hello World, dan Winpot semakin sering diperjualbelikan di dark web. Sebagian varian malware bahkan berlomba untuk mendapatkan impact sebanyak mungkin untuk kemudian meningkatkan harga penjualan varian malware tersebut. Yang ketiga, menurut Trend Micro, bisnis email compromise di tahun 2020 akan diperkuat dengan deepfakes. Deepfakes adalah merupakan teknik penipuan melalui foto, video, dan juga audio yang mempergunakan teknologi artificial intelligence. Suara yang digenerate oleh AI atau disebut dengan voice spoofing kemudian meniru suara dari CEO sebuah perusahaan sehingga dapat membuat karyawan menjalankan perintah tanpa ada keraguan, seperti misalnya melakukan transfer uang. Hal ini
menimpa CEO dari sebuah perusahaan Jerman pada bulan Maret 2019 yang lalu. Karyawan yang menerima perintah dari CEO kemudian melakukan transfer sebesar $243.000 kepada sebuah bank di Hungaria. Ini adalah insiden voice spoofing yang pertama terjadi yang memanfaatkan artificial intelligence. Yang keempat, menurut Trend Micro, peretas akan memanfaatkan celah yang wormable, seperti yang ditemukan pada kasus Bluekip pada tahun-tahun yang lalu, dengan memanfaatkan attack vector melalui protokol Remote Desktop Protocol atau RDP dan juga SMB akan membantu mendistribusikan malware ke dalam perangkat internal perusahaan. Bahkan, peretas tidak lagi memanfaatkan beberapa vulnerability yang ada, melainkan hanya perlu melakukan deserialisasi bugs dan attack code untuk menjangkau exposure yang lebih luas. Yang kelima, target penyerangan cyberkriminal kini sudah mulai merambah pada perangkat IoT yang terpasang pada rumah pribadi. Smart TV, kulkas, CCTV, dan bahkan Wi-Fi router yang kita miliki di tahun 2020 ini bisa berpotensi dibajak dan dijadikan untuk merekam aktivitas di rumah dan kemudian dijadikan alat untuk permintaan ransom kepada pemilik rumah. Hal ini dianggap sangat potensial karena rendahnya kesadaran pemilik rumah terhadap personal cyber security. Yang keenam, menurut Trend Micro, peningkatan jumlah serangan terhadap cloud platform. Platform serverless perlu ekstra hati-hati dengan potensi misconfiguration dan injection code yang berasal dari pihak ketiga. Dalam hal container runtime seperti Docker, CRI-O, container, dan Runcy, juga orkestrator seperti Kubernetes dan Jenkins menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan. Vendor yang kedua adalah FireEye. FireEye dalam analisanya menekankan prediksi cybersecurity di tahun 2020 bahwa semua orang ini berpotensi menjadi target serangan. Tentunya dengan berbagai mekanisme penyerangan yang berbeda. Teknik penyebaran ransomware juga akan terus mengalami peningkatan. Hal ini membuat proses deployment malware pada jaringan internal perusahaan akan semakin sulit untuk ditebak. Secara umum, FireEye dalam reportnya menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, peningkatan penggunaan cloud akan memerlukan perubahan arsitektur cybersecurity. Yang kedua, skill gap untuk talent cybersecurity akan semakin besar, sehingga membutuhkan bukan hanya talent baru namun juga upskill atau peningkatan skill dari karyawan internal. Yang ketiga, malware akan semakin mengancam proses supply chain perusahaan dengan terus mengawasi kelemahan dalam prosesnya. Yang keempat, pentingnya perusahaan dan vendor untuk kembali menyusun kerjasama untuk merumuskan cybersecurity yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan kecanggihan operasional cyberkriminal, juga kondisi geopolitik yang semakin berpengaruh pada peningkatan intensitas cyberkriminal ini. Nah, sekarang vendor yang ketiga yang kita sebut di sini adalah WatchGuard. Melalui analisa yang tertuang dalam report yang berjudul A Simplified Approach to Staying Secure in 2020, WatchGuard menjelaskan beberapa prediksi cybersecurity di tahun 2020 yang secara umum memfokuskan pada potensi ancaman terkait pemilihan umum yang terjadi di beberapa negara, hingga peningkatan kecanggihan ransomware yang kini semakin mentargetkan infrastruktur cloud. Secara umum, prediksi ini tertuang dalam 6 poin yang akan saya bacakan berikut. Poin yang pertama, ransomware semakin mentargetkan infrastruktur cloud. Yang kedua, gap antara kebutuhan dan ketersediaan cybersecurity talent akan semakin besar. Yang ketiga, selama tahun 2020, diperkirakan sekitar 25% breach akan terjadi di luar perimeter.
Yang keempat, peretas akan menemukan attack vector baru di network 5G atau Wi-Fi. Yang kelima, multi-factor authentication akan menjadi standar untuk perusahaan kelas menengah. Yang keenam, serangan terhadap voting pemilihan umum akan semakin marak terjadi di tahun 2020 dan seterusnya. Oke, kita lanjut sekarang vendor yang keempat. Vendor yang keempat adalah Forcepoint. Dalam ulasan laporan yang menarik dari Forcepoint yang berjudul 2020 Forcepoint Cybersecurity Prediction and Trends menyebutkan hal yang sama terkait serangan pada proses voting pemilihan umum. Namun Forcepoint memberikan bahasan yang lebih dalam terkait dengan deepfakes. Bahkan menyebut istilah deepfakes as a service akan menjadi isu yang semakin besar di tahun 2020. Isu deepfakes pertama kali muncul ke permukaan pada tahun 2017 melalui fake video yang dibuat dengan mekanisme deep learning yang meniru mimik selebriti atau individu lainnya. Seperti yang diprediksi oleh Trend Micro, deepfakes akan menjadi inovasi baru dalam serangan bisnis email compromise. Kali ini, di samping spoofing melalui email, video dan audio bisa menjadi alat baru untuk lebih meyakinkan korban atas keaslian perintah. Selain itu, Forcepoint mengangkat beberapa poin dalam laporannya atas prediksi di tahun 2020 yang akan saya bacakan dalam 4 poin ini. Poin yang pertama, 5G akan menyediakan kecepatan pencurian data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, semakin banyak organisasi yang gagal untuk memanfaatkan keunggulan cybersecurity yang disediakan oleh cloud. Yang ketiga, organisasi akan lebih berupaya mematangkan pendekatan mereka pada undang-undang privasi data, seperti Privacy Data Protection Act atau PDPA. Yang keempat, strategi yang diterapkan pada cybersecurity kini tidak lagi berpatokan pada indikator compromise, namun kepada indicator of behavior. Vendor yang kelima dari 9 vendor yang kita akan bahas pada episode ke-14 ini adalah McAfee. Dalam postingan blog dari situsnya, McAfee memberikan laporan hasil penelitian sekaligus prediksi ancaman di tahun 2020. Secara umum, tulisan blog ini memfokuskan kepada 5 hal. Yang pertama, peningkatan kapabilitas deepfakes melalui deepfakes as a service bagi peretas yang minim skill hacking. Kedua, deepfakes semakin dipergunakan meretas autentikasi dengan biometrik, khususnya face recognition. Yang ketiga, serangan ransomware ini memanfaatkan two-stage campaign. Artinya, ransomware baru akan menginfeksi perangkat yang sudah terinfeksi dengan malware lain sebelumnya. Yang keempat, dalam peningkatan penggunaan infrastruktur di cloud, kini API (Application Programming Interface) menjadi the weakest link. Hal ini menjadikan konsentrasi pusat serangan di cloud akan bersumber dari vulnerability pada API. Yang kelima, peningkatan penerapan DevSecOps. Seiring dengan peningkatan penggunaan containerization yang juga berpengaruh positif pada compliance, governance, dan termasuk dengan security. Vendor yang keenam adalah Splunk. Dalam report prediksi cybersecurity pada tahun 2020, Splunk memberikan pengelompokan tersendiri atas potensi serta fokus dari serangan. Yang pertama, social engineering. Deepfakes kembali diprediksi untuk terjadi, namun lebih dikaitkan pada social engineering. Hal ini semakin meningkatkan potensi untuk dipergunakan sebagai alat penipuan atau pembohongan.
Yang kedua, critical infrastructure. Serangan terhadap critical infrastructure yang sebelumnya telah terjadi, kini diprediksi akan semakin buruk menjelang pemilihan umum di berbagai negara. Yang ketiga, cloud security. Serangan terhadap infrastruktur cloud akan semakin intens pada vulnerability yang mudah ditemukan. Ini artinya, dengan kuantitas tersebut, impact yang dihasilkan bisa sangat besar dampaknya. Yang keempat, threat intelligence. Framework Mitre attack akan semakin lebih banyak dipergunakan oleh SOC karena dampak pengaruh positif yang diberikan. Oke, sekarang vendor yang ketujuh, yaitu Kaspersky Labs. Dalam reportnya yang berjudul Advanced Persistent Threat in 2020, Abuse of Personal Information and More Sophisticated Attack are Coming, Kaspersky Lab menekankan pada ancaman terkait dengan individu dan peningkatan kompleksitas penyerangannya. Secara umum, hal yang diprediksi oleh Kaspersky Lab terjadi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan informasi pribadi dari deepfakes hingga kebocoran DNA. Yang kedua, false flag attack. Artinya penipuan atribusi atas serangan malware akan dapat memberikan temuan hasil yang salah, sehingga dapat menunjuk kepada orang lain sebagai penyebabnya. Sementara kreator asli dari malware tersebut akan terbebas dari jeratan. Hal ini menuntut peningkatan level keahlian peneliti malware untuk dapat memberikan identifikasi yang valid. Yang ketiga, ransomware akan lebih mentargetkan serangan pada niche atau individu tertentu. Yang keempat, peraturan perbankan baru di Uni Eropa akan membuka vektor serangan baru. Yang kelima, peningkatan target serangan pada critical infrastructures dan perangkat non-PC. Yang keenam, serangan cyber akan memberikan fokus pada perdagangan antara Asia dan Eropa. Yang ketujuh, kemampuan intersepsi baru dan metode eksfiltrasi data akan ditemukan pada tahun 2020 ini. Yang kedelapan, peningkatan kecepatan development atas Advanced Persistent Threat atau APT pada perangkat mobile akan lebih intens di tahun ini atau tahun 2020. Yang kesembilan, penyalahgunaan informasi pribadi akan semakin banyak terjadi, bahkan kini dipersenjatai oleh artificial intelligence. Oke, selanjutnya yang kedelapan adalah Sophos. Melalui eksekutif report dan prediksi fokus insiden pada tahun 2020, Sophos membagi fokus target serangan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ransomware. Di sini dikutip peningkatan resiko dan dampak serangan ransomware akan semakin terjadi tahun 2020. Yang kedua menurut Sophos adalah mobile malware. Serangan varian malware seperti fleeceware akan semakin banyak terjadi. Bahkan aplikasi mobile ini terdapat ya pada pusat download aplikasi atau Play Store misalnya pada perangkat tersebut. Yang ketiga, target serangan yang memanfaatkan vulnerability atas service seperti RDP, Remote Desktop Protocol, khususnya pada perangkat fasilitas publik akan semakin meningkat. Ransomware seperti WannaCry tidak akan sepenuhnya musnah dan mungkin saja akan berevolusi. Yang keempat, cloud security. Masalah utama yang terjadi pada cloud adalah lebih banyak kepada misconfiguration. Hal ini semakin banyak ditemukan pada tahun 2020 dan menjadi penyebab utama atas kebocoran data yang terjadi.
Oke, sekarang vendor yang ke-9 atau di sini ada vendornya bernama Checkpoint. Melalui reportnya, Checkpoint memprediksi peningkatan variasi dan intensitas serangan yang secara umum dikelompokkan menjadi hal yang sebagai berikut. Yang pertama, perang dingin cyber. Ini menarik. Perang dingin cyber akan semakin intens terjadi antara kekuatan barat dan timur. Kita bisa lihat beberapa waktu belakangan ini ada insiden dari Iran misalnya. Bahkan diperkirakan ini berpotensi terjadinya proxy war yang melibatkan negara-negara yang ukurannya jauh lebih kecil melalui sumbangan pendanaan dari salah satu blok, sambil tentunya melakukan perluasan kekuasaan dari masing-masing blok tersebut. Yang kedua, menurut Checkpoint, akan ada yang disebut dengan fake news 2.0, fake news versi 2 yang akan semakin meningkat khususnya menjelang pemilihan umum di Amerika Serikat pada tahun 2020 ini. Yang ketiga menurut Checkpoint, serangan cyber yang mentargetkan fasilitas publik dan critical infrastructures akan semakin meningkat. Yang keempat, serangan ransomware yang semakin mengkerucut pada target tertentu. Yang kelima, phishing akan mengalami evolusi sehingga berpotensi menyerang tidak hanya melalui email. Yang keenam, peningkatan varian jumlah mobile malware akan terus terjadi di tahun 2020. Oke, Sobat Bincang Cyber, dari 9 vendor yang saya sudah sebutkan sebelumnya, secara umum kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa cyber attack di tahun 2020 akan mengalami perubahan dan adaptasi mengacu pada mayoritas perangkat endpoint dan juga platform arsitektur yang dipergunakan. Kesimpulan yang saya dapat bagikan pada episode ke-14 ini berdasarkan hasil analisa dari ke-9 vendor sebelumnya adalah yang pertama, shifting serangan dari on-premise ke cloud yang sebagian besar menyebabkan terjadinya data breach adalah bukan disebabkan pada kelemahan arsitektur fisik cloud. Perpindahan dari on-premise ke cloud membutuhkan pendekatan yang berbeda, terlebih dengan adanya perubahan visibility landscape arsitektur. Tanpa itu, kesalahan atau mungkin penyebab dari kebocoran data adalah kepada misconfiguration atau kesalahan konfigurasi. Yang kedua, malware, khususnya secara spesifik adalah ransomware, akan semakin bersifat targeted. Artinya, serangannya kini sudah tidak berfokus kepada keseluruhan, melainkan kepada niche tertentu atau bahkan mungkin individu tertentu. Teknik serangannya pun akan berpotensi memanfaatkan serangan malware sebelumnya atau two-stage attack, seperti kasus malware Emotet yang sekarang ini kembali muncul ke permukaan dengan versi varian yang terbaru. Melalui beberapa laporan dalam bulan terakhir di akhir 2019 dan di awal 2020, ditemukan malware yang memiliki kapabilitas auto-update. Mekanisme ini menyulitkan deteksi malware tersebut dikarenakan struktur dan footprint yang terus berubah berdasarkan update versi yang diterimanya. Ini menarik. Yang ketiga, Black Hat Artificial Intelligence atau Red Team Artificial Intelligence yang muncul melahirkan gabungan deepfakes dan phishing untuk menciptakan serangan yang lebih dahsyat dan merusak. Artificial Intelligence akan sangat berperan dalam hal ini, sehingga indikator of compromise yang kini sudah ada ditemukan harus dirubah atau diganti dengan indikator of behavior sebagai langkah pencegahan dengan melibatkan artificial intelligence. Perang antara AI melawan AI pastinya cepat atau lambat akan terjadi dan juga akan semakin intens. Ini yang perlu kita jaga. Yang keempat, serangan yang memanfaatkan API dan jaringan 5G akan semakin meningkat dan inovatif pada tahun 2020.
Kedua hal ini berpotensi terjadi disebabkan infrastruktur Software Defined Network atau SDN yang dipergunakan oleh 5G dapat berpotensi ditemukan celah keamanan yang mampu memberikan serangan dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan mesin. Hal ini semakin meningkatkan probabilitas dan dampak atas serangan tersebut. 4 kesimpulan sebagai prediksi cybersecurity tahun 2020 ini akan sangat mempengaruhi landscape cyber. Baik end user maupun organisasi dituntut lebih berhati-hati atas potensi serangan yang terjadi. Terlebih dengan gap ketersediaan cybersecurity talent yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan. Jika gap ini belum tercukupi, maka tidak ada salahnya bagi setiap perusahaan untuk mulai melakukan upskill. Ini dimaksudkan agar human resources yang saat ini tersedia ditingkatkan pengetahuan cyber security-nya. Input feedback yang bersumber dari vendor, ethical hacker, dan pihak ketiga lainnya dapat membantu memaksimalkan upaya pertahanan cyber dan mengantisipasi dinamisasi yang ada di tahun 2020 ini. Sebagai upaya kontingensi lainnya, mungkin tidak ada salahnya untuk membeli perlindungan cyber insurance. Selain memberikan manfaat penggantian bila mana terjadi serangan, pihak asuransi dengan bantuan risk manajemennya mungkin dapat memberikan saran improvement pada arsitektur yang ada. Oke, Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di penghujung episode 14 yang membahas tentang prediksi cybersecurity di tahun 2020. Terima kasih pada pendengar setia dan juga subscriber podcast ini. Bincang Cyber akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas serta menambah jangkauan. Tujuan saya semoga cyber di Indonesia menjadi lebih aman serta berkesinambungan melalui proaktif seluruh masyarakatnya. Melalui podcast ini, saya hanya bisa memberikan inspirasi, namun keberhasilan yang hanya akan terwujud melalui cyber safety tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya peran aktif sobat semuanya. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ke-14 ini. Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber.